Halo semuanya, kembali lagi saya Lukman dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 1 tahun 2026. Pada video kali ini saya akan membahas perangkat-perangkat jaringan dan subnetting. Kenalan dengan perangkat keluarga jaringan. Pertama ada hub, si penyiar yang berisik. Analogi, bayangkan hub seperti seorang yang menggunakan pengeras suara toa di tengah ruangan. Jika komputer A ingin mengirim pesan ke komputer B, hub akan meneriakkan pesan itu ke semua orang di ruangan. Hanya komputer B yang akan merespon, sisanya terpaksa mendengarkan meskipun tidak butuh. Hub merupakan perangkat yang sederhana menghubungkan beberapa komputer, namun dia tidak terlalu pintar. Umumnya, hub memiliki 4-5 port. Kelemahan hub yang pertama itu keamanan, kedua adalah lalu lintas data, di mana bisa mengakibatkan collision tabrakan data terjadi karena lalu lintas data yang begitu padat. Switch merupakan si resepsionis cerdas. Unmanaged switch dan managed switch. Unmanaged perangkat plug and play, begitu dihubungkan ke listrik dan kabelan, perangkat langsung bekerja tanpa perlu pengaturan apapun. Kelebihan murah, kekurangan tidak bisa dipantau, tidak memiliki fitur keamanan tambahan, dan tidak bisa diatur lalu lintasnya. Penggunaan unmanaged cocok untuk jaringan rumah, kantor kecil, atau toko retail sederhana. Sedangkan managed switch fungsinya memiliki sistem operasi internal, mampu membuat VLAN, virtual LAN, dan misalkan jaringan. Penggunaannya cocok untuk perusahaan menengah hingga pasar, pusat data, industri yang memungkinkan stabilitas tinggi. Setingkat lebih pintar dari hub, dia tahu persis siapa yang terhubung di setiap portnya. Analoginya, jika komputer A ingin mengirim pesan ke komputer B, resepsionis akan langsung menghubungi mereka melalui jalur pribadi tanpa mengganggu tamu di kamar lain, lebih cepat dan terapi. Switch sendiri lebih pintar dari hub karena ia bisa membaca MAC address. Begini cara kerjanya. PC A mengirim pesan ke sebuah printer, itu printer A, di mana switch ini membaca MAC address-nya. Perangkat hub tidak bisa mendeteksi atau membaca MAC address. Bisa dilihat dibandingkan switch mampu mencatat MAC address, di mana setiap device memiliki MAC address masing-masing, yaitu kode unik dan tidak ada yang satu sama lainnya. Keuntungannya ialah pertama aman, kedua hemat bandwidth, dan yang ketiga ialah lalu lintas oke. Perangkat selanjutnya adalah router. Dianalogikan, router adalah kantor pos pusat. Dia tidak peduli pesanmu di kamar mana, tugasnya adalah memastikan paketmu sampai ke kota atau negara tujuan yang benar melalui rute tercepat. Perangkat access point. Perangkat keras ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan kabel menggunakan Wi-Fi. Bayangkan access point sebagai semprotan air atau sprinkler, yang dimana fungsinya menyebarkan jaringan. Sprinkler tetap butuh pipa kabelan untuk menyuplai airnya. Tanpa pipa yang terhubung ke sumber utama, sprinkler tidak akan mengeluarkan air. Bayangkan access point masih belum ditemukan, maka kita kemana-mana pasti membawa kabelan. Sungguh merepotkan, bukan? Berikutnya saya akan menyelesaikan soal subnet dari rekan saya, Elang. Dengan prefiks 26, nah mari tentukan jumlah binernya. Diketahui N2 dan H sama dengan 6. Pertama, kita mencari jumlah subnet total. Kedua, jumlah host per subnet. Tiga, blok subnetnya masing-masing. Berikut adalah cara yang sudah saya kerjakan. Nah, itu sama dengan 4 subnet. Rentang IP-nya 62. Ini adalah cara lama atau old school. Berikut ini adalah cara cepatnya. Pertama, mencari total IP keseluruhan. Dihafalkan prefiks 26 adalah 64. Rentang hostnya, IP networknya sudah diketahui. Pertama-tama itu buatkan tabel dulu IP host yang dicari, network IP-nya, dan broadcast-nya. Bisa dilihat yang sudah saya kerjakan, maka tentang IP-nya adalah 193.254 dan IP broadcast-nya 255. Jadi gampang, bukan?